dapat menghubungkan data kinerja individu dengan data pengujian untuk menentukan apakah tes memprediksi kinerja yang sukses atau tidak. Yang kedua yaitu pengembangan karyawan. Nah, seorang pekerja diberi informasi tentang kekuatan serta kelemahan. Seorang pekerja diberi informasi tentang kekuatan serta kelemahan dan bekerja dengan supervisor untuk mengembangkan rencana untuk memperbaiki kelemahan dan membangun kekuatan. Nah, berdasarkan profil kekuatan dan kelemahan kinerja, pemberi kerja dapat merancang serangkaian modul pelatihan atau pengalaman bagi seorang karyawan untuk pengembangan karyawan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu motivasi atau kepuasan. Dengan menetapkan standar kerja yang sesuai, mengevaluasi keberhasilan karyawan dalam memenuhi standar tersebut, dan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai sejauh mana mereka memenuhi atau melampaui standar tersebut. Sebuah organisasi dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada hadiah. Pengusaha membandingkan pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya untuk menentukan bagaimana mendistribusikan penghargaan seperti kenaikan gaji maupun memberikan bonus. Nah, yang selanjutnya yaitu transfer. Transfer ini bisa disebut dengan mutasi atau rotasi. Transfer ini adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi ataupun perusahaan yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Jadi dari kompensasi gaji, tugas maupun tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sebelumnya gitu. Terus transfer ini dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan. Nah, transfer ini juga dapat dijadikan sebagai tahap awal untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada promosi. Promosi ini adalah perubahan pekerjaan pada seseorang dalam organisasi ataupun perusahaan yang memberikan tugas serta tanggung jawab yang lebih besar dengan disertai peningkatan kompensasi gaji. Seseorang yang menerima promosi ini harus memiliki kualifikasi yang lebih baik dari kandidat yang lain. Nah, yang terakhir yaitu pemberhentian atau PHK. Jika sebuah organisasi ataupun perusahaan merasa perlu untuk berhemat, maka faktor penting yang mungkin digunakan untuk memandu pemilihan mereka yang akan diberhentikan adalah kinerja. Karyawan dengan kinerja terendah akan menjadi kandidat yang paling mungkin untuk diberhentikan. Nah, dalam pemberhentian ini ada yang disebut dengan pemberhentian sukarela. Pemberhentian sukarela ini biasanya berbentuk pengunduran diri ataupun pensiun. Nah, materi yang selanjutnya yaitu hubungan antara pengukuran kinerja. Dalam hubungan antara pengukuran kinerja ini harus ada hubungan antara indikator objektif kinerja karyawan dan peringkat yang diberikan oleh supervisor untuk karyawan tersebut. Nah, ukuran objektif ini biasanya mengukur hitungan kuantitatif seperti volume penjualan, terus keluhan, dan pengeluaran. Jenis ukuran yang digunakan itu akan memberi perspektif yang berbeda-beda. Jadi setiap ukuran itu mempunyai kinerja yang berbeda gitu, penilaian yang berbeda. Yang selanjutnya itu pengukuran kinerja langsung. Pengukuran kinerja langsung ini adalah ketika karyawan terlibat dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, contohnya seperti Angkatan Darat mengembangkan ukuran langsung dari kemahiran posisi anggota Wakpeng. Nah, bagian dari penilaian langsungnya ini mencangkup beberapa aspek terpenting dari kinerja anggota Waktengki sebagaimana ditentukan melalui analisis pekerjaan. Nah, tindakan langsung mengharuskan anggota kru
untuk melakukan hal-hal berikut yang dinilainya tuh yang pertama, mengoperasikan sistem radio untuk berkomunikasi dengan pasukan darat teman di luar tangki. Yang kedua yaitu mengoperasikan sistem komunikasi internal untuk berbicara dengan personil kru lainnya. Yang ketiga yaitu posisikan meriam tank untuk menembak. Yang keempat yaitu bongkar dan pasang kembali senjata genggam otomatis. Nah, jadi setiap anggota kru itu diminta untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kemudian pengamat atau penilai itu menilai dari pekerjaan langsung tersebut gitu. Jadi dinilainya itu secara langsung. Karena tindakan langsung ini didasarkan langsung pada pekerjaan yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu pemantauan kinerja elektronik. Nah, pemantauan kinerja elektronik ini yaitu pemantauan menggunakan teknologi komputer untuk memungkinkan para manajer bisa memantau tingkat akurasi dan waktu yang dihabiskan oleh karyawan untuk bekerja secara online. Nah, berdasarkan survei, ada 78% dari 1.000 perusahaan yang menggunakan satu atau beberapa pemantauan kinerja elektronik, termasuk praktik seperti memantau email karyawan dan penggunaan web yang dilakukan oleh karyawan gitu. Nah, dari pemantauan kinerja elektronik ini ada sisi negatifnya, yaitu menyebabkan stres dan menyebabkan penurunan semangat kerja dan produktivitas karyawan. Karena karyawan jadi merasa privasinya tuh dipantau gitu oleh atasan. Nah, tapi ada sisi positifnya juga, pemantauan kinerja elektronik ini jelas objektif dan terkait dengan pekerjaan. Ada juga beberapa karyawan yang berpendapat bahwa pemantauan kinerja elektronik ini lebih adil daripada bentuk pengukuran kinerja lainnya. Nah, dari data penelitian tentang pemantauan kinerja elektronik ini ada beberapa pekerja gitu yang melaporkan bahwa semakin mereka dimonitor, semakin besar kemungkinan mereka bahwa privasi mereka tuh telah diserang gitu. Jadi mereka tuh nggak mau gitu privasinya, emailnya ataupun web yang digunakannya itu dipantau oleh atasan. Nah, yang terakhir itu ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini adalah suatu proses di mana seorang manajer dan karyawannya bekerja sama untuk merencanakan dan meninjau kembali sasaran karyawannya agar bisa memberikan kontribusi secara keseluruhan untuk organisasi maupun perusahaan. Nah, dalam manajemen kinerja ini juga berbeda dari penilaian kinerja. Yang pertama yaitu penilaian kinerja dilakukan setahun sekali dan dimulai dari permintaan HR. Sedangkan manajemen kinerja terjadi pada interval yang jauh lebih sering dan dapat dimulai oleh supervisor atau bawahan. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja ini dikembangkan oleh HR dan diserahkan kepada manajer untuk digunakan dalam evaluasi bawahan. Nah, sedangkan dalam sistem manajemen kinerja itu dikembangkan bersama oleh manajer dan karyawan yang melaporkan kepada mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu umpan balik penilaian kinerja terjadi sekali setiap tahun dan mengikuti proses penilaian. Sedangkan umpan balik manajemen kinerja terjadi setiap kali atasan atau bawahan merasa perlu untuk berdiskusi tentang harapan dan kinerja mereka pada saat mendatang gitu. Yang selanjutnya itu dalam penilaian kinerja, peran penilai itu mencapai kesepakatan dengan karyawan yang dinilai tentang tingkat efektivitas yang ditampilkan dan untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan. Nah, dalam manajemen kinerja, peran penilai itu untuk memahami kriteria kinerja dan membantu karyawan memahami bagaimana perilakunya sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, yang terakhir yaitu dalam penilaian kinerja,
peran penilai itu adalah menerima atau menolak evaluasi dan mengakui area yang membutuhkan perbaikan. Sedangkan dalam manajemen kinerja, peran penilai itu identik dengan peran juru taksir, yaitu memahami kriteria kinerja dan memahami bagaimana perilakunya sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, dalam manajemen kinerja ini memiliki 3 komponen yang berbeda. Yang pertama yaitu terdiri dari definisi kinerja yang meliputi tujuan dan strategi organisasi maupun perusahaan. Nah, yang kedua yaitu komponen kedua yaitu proses pengukuran itu sendiri. Nah, komponen yang terakhir adalah komunikasi antara atasan dan bawahan. Udah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Mutia Nur Anissa yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Mutiara Azahra. Untuk waktunya saya persilakan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi peringkat kinerja substansi. Lanjut. Nah, dalam materi yang akan saya bawakan ini ada lima macam. Yang pertama ada merapatkan pada sistem peringkat, yang kedua teori kinerja rating, yang ketiga fokus pada peringkat kerja, yang keempat format peringkat, dan yang terakhir ada metode perbandingan karyawan. Langsung saja yang pertama yaitu merapatkan pada sistem peringkat. Apabila mengikuti banyak kursus, maka akan diminta untuk menilai instruktur dalam mengisi formulir. Nah, di dalam formulir tersebut ada beberapa bagian yang harus diisi. Yang pertama ada instruksi. Instruksi ini yaitu cara bagaimana untuk mengisi formulir tersebut agar tidak salah dalam pengisiannya. Yang kedua ada area instruksi yang akan dinilai. Misalnya, seberapa baik dalam pengorganisasian instruktur itu. Kalau di sekolah contohnya OSIS gitu. Yang kedua berkaitan dengan teknik pengujian, baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga ada berkaitan dengan interpersonal, yaitu bagus atau tidaknya, sopan atau tidaknya ketika sedang dinilai. Yang selanjutnya ada dari formulir tersebut berisi angka atau penilaian yang akan diberikan. Nah, yang terakhir ada membahas definisi angka-angka tersebut. Contohnya, angka 1 penilaiannya teh sangat puas, angka 3 memuaskan, angka 5 luar biasa. Gitu. Selanjutnya, nah, apabila mendapatkan hasil evaluasi yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka dapat kita mengajukan kalimat keberatan gitu. Terus ada teori peringkat kinerja. Penilaian kinerja adalah salah satu teknik paling umum atau pengukuran kinerja untuk pengukuran kinerja. Hal ini telah menerima banyak perhatian. Perhatian ini menyebabkan model pemeringkatan kinerja semakin canggih. Nah, model ini sering menekankan pada faktor kognitif seperti memori, penalaran dan pemrosesan informasi. Selanjutnya, fokus pada peringkat kerja. Yang ke-1 ada penilaian kinerja keseluruhan. Penilaian kinerja secara keseluruhan dipengaruhi oleh
3 faktor. Yang pertama ada kinerja tugas. Kinerja tugas ini berkaitan dengan kemahiran tentang pekerjaan. Yang kedua ada perilaku kewarganegaraan organisasi, yaitu berkaitan dengan perilaku yang melampaui apa adanya yang diharapkan. Yang ketiga ada perilaku kerja kontraproduktif, yaitu berkaitan dengan perilaku yang melanggar organisasi dan mengancam kesejahteraan organisasi, anggota, atau keduanya. Nah, dalam penilaian kinerja keseluruhan ini ada perspektif baru tentang kinerja keseluruhan. Ini berarti bahwa mungkin ada beberapa nilai dalam memeriksa baik secara keseluruhan kinerja atau faktor kinerja individu, tergantung pada tujuan pemeriksaan. Yang kedua ada penilaian sifat seperti ketekunan, konsentrasi, dan kewaspadaan. Namun penilai harus mendeskripsikan tindakan atau perilaku daripada sifat tersebut yang luas atau tidak berbentuk. Contohnya kebiasaan dan sistem pengukuran kinerja berdasarkan dari perilaku tersebut. Yang ketiga ada peringkat berbasis. Jenis peringkat ini cenderung paling mudah dipertahankan dan paling mudah diterima olehnya karena jelas dan ada hubungan langsung antara tugas yang dinilai dan pekerjaan yang dimaksud. Yang keempat ada metode insiden kritis. Contohnya perilaku yang muncul dalam menentukan apakah kinerja akan baik, rata-rata, atau buruk di area kinerja dalam praktiknya. Yaitu mengidentifikasi melalui analisis, wawancara, atau lokakarya. Yang kelima ada perilaku kewarganegaraan organisasi dan peringkat kinerja adaptif. Perilaku kewarganegaraan organisasi adalah tambahan yang berharga untuk peringkat kinerja yang berbasis tugas. Selain itu, berperan dalam hampir semua pekerjaan dan semua aspek kinerja. Peringkat kinerja adaptif. Beberapa pekerjaan hanya membutuhkan kemampuan beradaptasi lebih dari yang lain, terlepas dari orang yang menempati posisi tertentu. Dan ada kalanya hampir setiap pekerjaan membutuhkan satu atau lebih perilaku adaptasi. Dari perspektif pertahanan, bagaimanapun akan bijaksana untuk memasukkannya pertanyaan tentang nilai dimensi ini dalam analisis pekerjaan untuk menunjukkan bahwa mereka penting untuk kinerja pekerjaan tertentu. Yang selanjutnya ada karakteristik struktural skala peringkat kinerja. Ini masih
Oke, Mutiara. Mutiara. Jadi ada suaranya nggak sih? Oh, Ada. Oke. Sok dilanjut. lanjut ya tadi teh. Karakteristik struktural skala peringkat kinerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, sejauh mana tugas atau karakteristik yang dinilai didefinisikan secara perilaku. Yang kedua ada sejauh mana arti dari kategori-kategori tanggapan didefinisikan. Contohnya, apa arti peringkat, memuaskan, atau angka 4 gitu. Yang terakhir ada sejauh mana seseorang yang menafsirkan atau meninjau peringkat dapat memahami tanggapan yang dimaksudkan oleh penilai. Lanjut, format peringkat. Yang pertama ada peringkat skala grafis. Disebut grafik karena skor kinerja yang ditampilkan secara grafis pada skala yang berjalan dari tinggi di satu sisi ke rendah dan sisi lainnya. Yang kedua ada daftar periksa, yaitu penilai disajikan dengan daftar perilaku dan diminta untuk memberi tanda centang di sebelah masing-masing item yang paling atau tidak menggambarkan yang dinilainya. Yang terakhir ada penilaian perilaku, yaitu skala peringkat berakar perilaku. Penilai diminta untuk mendeskripsikan apa yang diharapkan tentang pekerjaan perilaku. Yang kedua, skala pengamatan perilaku. Penilai mempertimbangkan seberapa sering seseorang karyawan telah terlihat bertindak dengan cara tertentu. Materi terakhir yaitu metode perbandingan karyawan. Bentuk evaluasi yang melibatkan perbandingan langsung antara satu orang dan lainnya. Popi yang terakhir. Nah, pertama, variasi baru pada metode perbandingan berpasangan. Karena metode perbandingan karyawan yang tadi ini enggak. Ya, langsung yang kedua ada pikiran penutup mengenai format penilaian kinerja. Dalam hal ini, format penilaian kinerja ada kelebihan, kekurangan, serta perbedaan. Gunakan metode manapun, dapat digunakan metode yang mana-mana juga, asal dapat digunakan dengan baik. Udah dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya kita masuk saja ke materi yang ketiga dan keempat ya. Akan disampaikan oleh Saudara Popi Daimanarul Huda. Waktu saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Suara saya kedengaran? Ada. Untuk kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai peringkat kinerja proses. Nah, di dalam peringkat kinerja proses itu ada yang namanya sumber penilaian. Nah, sumber penilaian ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu supervisor. Nah, supervisor ini dapat mengamati dengan cermat perilaku pemegang jabatan dan mereka berada dalam posisi yang baik untuk mengevaluasi sejauh mana perilaku tersebut berkontribusi pada kesuksesan departemen dan organisasi. Pengawas juga diharapkan untuk memberikan umpan balik kepada pekerja individu, baik secara informal dan secara formal dalam evaluasi kinerja terstruktur secara berkala. Lalu yang kedua yaitu rekan. Nah, rekan kerja lebih mungkin mengetahui lebih banyak tentang kinerja karyawan atau temannya. Rekan kerja merupakan sumber yang sangat baik
tidak hanya karena berinteraksi langsung, tetapi juga memang karena rekan kerja ini melihat bagaimana pekerja itu berinteraksi, yang mana bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau atau mengembangkan keterampilan baru serta dalam konteks kinerja kelompok atau tim kerjanya. Lalu yang selanjutnya yaitu penilaian. Nah, penilaian ini yaitu potensi distori yang ketidakakuratan dalam penilaian diri jelas ada karena umum bagi individu untuk memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang pekerjaan mereka sendiri. Lalu yang keempat yaitu peringkat bawahan. Nah, peringkat bawahan semakin banyak organisasi yang melihat nilai evaluasi bawahan terhadap seseorang atasan, maka mereka mendorong bawahan untuk mempertimbangkan tantangan dan tuntutan kinerja supervisor itu, sehingga mendapatkan penghargaan yang lebih baik dari tugas seseorang supervisor. Hal ini pada gilirannya dapat bertindak sebagai bentuk sederhana dari pratinjau pekerjaan yang realistis bagi bawahan yang berusaha untuk menunjukkan tangga manajemen. Juga mengingatkan bahwa umpan balik bahwa sangat penting untuk dirahasiakan untuk mencegah pembatasan dari supervisor yang kurang antusias. Lalu yang selanjutnya yaitu peringkat pelanggan dan pemasok. Nah, banyak jabatan pekerjaan memerlukan interaksi dengan individu di luar organisasi. Yang paling jelas dari ini adalah pelanggan, tetapi karyawan mungkin juga memiliki interaksi penting dengan pemasok dan vendor yang menyediakan bahan dan layanan untuk organisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu distori peringkat. Nah, di dalam distori peringkat ini yaitu terbagi menjadi 3, kesalahan tendensi sentral, leniency atau severity error, dan yang terakhir yaitu hollow error. Nah, kesalahan tendensi sentral yaitu seringkali penilai memilih titik tengah pada skala sebagai cara untuk menggambarkan kinerja. Meskipun titik yang lebih ekstrim mungkin lebih baik menggambarkan karyawan. Beberapa sistem peringkat dapat mendorong bias tendensi sentral dengan meminta penilaian yang memilih skor ekstrim untuk memberikan justifikasi tertulis untuk pilihan tersebut, sehingga lebih sulit untuk memilih peringkat selain peringkat rata-rata. Yang kedua yaitu leniency atau severity error. Jenis distori ini adalah hasil dari penilai yang sangat mudah atau sangat keras. Penilai ini memberikan penilaian yang lebih tinggi dari yang seharusnya diterima oleh karyawan. Sedangkan penilaian yang keras memberikan penilaian yang lebih rendah dari yang seharusnya diterima oleh setiap karyawannya. Sebagian kesalahan ini biasanya merupakan hasil dari jangkar yang memungkinkan penilai untuk memaksakan makna istimewa pada kata seperti rata-rata, luar biasa, dan di bawah rata-rata. Lalu yang selanjutnya yaitu hollow error. Nah, seringkali ketika penilai memiliki serangkaian dimensi untuk dinilai, ia memberikan perangkat yang sama kepada karyawan pada setiap dimensi tersebut. Dengan kata lain, ada lingkaran cahaya atau aura yang mengelilingi semua peringkat, menyebabkannya serupa. Ini mungkin hasil dari kemalasan sederhana di pihak penilai.
atau karena penilai percaya bahwa satu dimensi tertentu adalah kuncinya dan semua dimensi atau area kinerja lainnya hampir dari satu area penting tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu pelatihan. Di sini pelatihan terbagi menjadi 3, yaitu ada pelatihan administratif, pelatihan psikometri, dan pelatihan kerangka referensi. Nah, untuk pelatihan administratif, sebagian besar sistem evaluasi bersifat langsung dan mudah dipahami, seperti sistem penilaian, grafik tradisional. Manajer yang berpengalaman telah melakukan penilaian kinerja untuk seluruh karir manajerial mereka. Nah, mereka sendiri juga telah dievaluasi pada posisi manajemen dan non-manajemen. Jadi, untuk sistem untuk sistem pemeringkatan grafis yang sederhana, lugas, dan dirancang dengan baik, diperlukan sedikit pelatihan administratif. Nah, lalu yang kedua yaitu pelatihan psikometri. Nah, psikometri melibatkan membuat penilai menyadari distori penilaian umum yang dijelaskan sebelumnya, dengan harapan bahwa membuat distori ini lebih menonjol akan mengurangi kemungkinan distori. Sementara itu, dengan asumsi bahwa distori tidak termotivasi, efek sebenarnya dari jenis pelatihan ini patut dipertanyakan. Dalam studi klasik, Bernardin dan Pace pada tahun 1980 menunjukkan bahwa ketika penilai diinstruksikan untuk menghindari keinginan hukuman dan distori halo, mereka melakukannya, tetapi peringkat kinerja yang dihasilkan kurang akurat dibandingkan jika mereka tidak menerima pelatihan ini. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pelatihan kerangka referensi. Nah, seperti yang telah dilihat deskripsi di dalam model rating kinerja, jenis pelatihan ini meliputi ada beberapa langkah. Di antaranya itu dalam pelatihan kerangka referensi ini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang sifat multidimensi kinerja. Yang kedua yaitu memastikan bahwa penilai memahami arti dari jangkar pada skala. Yang ketiga yaitu terlibat dalam latihan penilaian praktik standar kinerja disajikan melalui rekaman video. Dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik tentang latihan-latihan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rehabilitas dan validitas dari perangkat. Ini juga dibagi menjadi 2, yaitu rehabilitas para dan validitas. Nah, psikologi O telah berdebat tentang rehabilitas perangkat kinerja. Ada beberapa peneliti telah mendemonstrasikan bahwa rehabilitas antar penilai dari peringkat kinerja, yaitu tingkat kesepakatan antara 2 penilai dan orang yang sama, mungkin dalam kisaran 50 hingga 60. Nilai-nilai yang biasanya dianggap sebagai mewakili keandalan buruk, namun nilai-nilai itu seharusnya tidak mengejutkan. Ketika itu memeriksa sumber informasi kinerja, dilihatlah bahwa masing-masing sumber, supervisor, bawahan, rekan kerja, serta diri sendiri membawa berbeda perspektif yang dalam proses. Karena itu mengapa kita harus mengharapkan kesepakatan yang tinggi di antara mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu validitas.
peringkat kinerja terutama bergantung pada cara skala peringkat disusun dan dikembangkan. Langkah pertama dalam mengembangkan skala efektif adalah pertimbangan makna kinerja dalam organisasi. Ini dapat didasarkan pada pekerjaan atau analisis pekerjaan atau pemodelan kompetensi. Skala harus mewakili aspek penting dalam perilaku kerja. Jika aspek perilaku kerja ini benar-benar penting, dan jika skala penilaian ini cukup mewakili aspek-aspek ini, mereka mendukung kesimpulan yang valid tentang tingkat kerja. Nah, langkah lain dalam mendukung kesimpulan yang valid adalah memastikan bahwa skala memiliki karakteristik struktural yang sesuai. Terakhir, karena kesimpulan yang valid selanjutnya didukung oleh penilai yang berpengetahuan, pelatihan penilai adalah cara yang direkomendasikan untuk memastikan basis pengetahuan ini. Lalu materi yang selanjutnya yaitu konteks sosial dalam hukum dan evaluasi kinerja. Nah, di sini ada motivasi untuk menilai. Di dalam motivasi untuk menilai ada beberapa tujuan yang menggambarkan masing-masing, yaitu yang pertama ada tujuan penilai. Nah, di dalam tujuan penilai ini terbagi menjadi 3. Ada kinerja tugas yang mana menggunakan penilaian untuk mempertahankan atau meningkatkan tujuan atau tingkat kerja yang dinilainya. Lalu yang kedua yaitu interpersonal. Nah, interpersonal ini yang mana menggunakan penilaian untuk memelihara atau meningkatkan hubungan antar pribadi dengan orang yang dinilainya. Lalu yang ketiga ada strategis. Nah, strategis ini menggunakan penilaian untuk meningkatkan posisi supervisor atau kelompok kerja dalam organisasi. Yang terakhir di dalam tujuan penilaian ini ada yang namanya internalis, yang mana itu menggunakan apresial untuk mengkonfirmasi pandangan penilai tentang dirinya sendiri sebagai orang dengan standar tinggi. Lalu yang kedua, setelah adanya tujuan penilaian, ada juga tujuan yang dinilai. Nah, tujuan yang dinilai ini terbagi menjadi 2, yaitu ada pengumpulan informasi dan dimensi informasi. Nah, pengumpulan informasi adalah yaitu untuk menentukan posisi relatif orang yang dinilai dalam kelompok kerja, untuk menentukan arah kerja ke masa depannya, dan juga untuk menentukan standar kinerja organisasi. Lalu yang keduanya yaitu yang dimensi informasi, itu untuk menyampaikan informasi kepada penilai mengenai kendala kinerja dan untuk menyampaikan kepada penilai kesediaan untuk meningkatkan kinerjanya. Lalu yang terakhir tadi ada setelah tujuan yang dinilai ada juga tujuan organisasi. Di dalam tujuan organisasi ini terbagi menjadi 4. Ada penggunaan antara orang yang mana adanya administrasi gaji, promosi, referensi atau penghentian, PHK, serta identifikasi orang yang berkinerja buruk. Yang keduanya yaitu penggunaan dalam orang. Yang penggunaan dalam orang ini yaitu adanya identifikasi kebutuhan pelatihan, adanya umpan balik kinerja, serta transfer. Lalu yang ketiga yaitu penugasan. Di dalam penugasan ini adanya identifikasi kekuatan dan kelemahan individu. Yang terakhir yaitu penggunaan pemeliharaan sistem. Penggunaan pemeliharaan sistem ini adanya perencanaan tenaga kerja, pengembangan organisasi, evaluasi sistem personal, serta identifikasi kebutuhan pelatihan organisasi. Yang selanjutnya yaitu adanya konflik tujuan. Nah, di dalam konflik tujuan ini masalah itu dengan memiliki banyak pemangku kepentingan dengan tujuan yang berbeda-beda.
bahwa mereka sering mengalami konflik ketika suatu sistem digunakan untuk evaluasi kinerja. Nah, pertimbangan ada beberapa konflik yang khas, diantaranya ada 2, yaitu ada penilai itu ingin membuat grupnya terlihat lebih bagus. Nah, orang yang dinilai ingin mempelajari standar kinerja di organisasi, dan organisasi ingin membuat keputusan gajinya. Lalu konflik yang khas kedua ini adalah penilaian ingin memotivasi orang yang dinilai untuk bekerja di tingkat yang lebih tinggi. Orang yang dinilai ini ingin menjelaskan mengapa kinerjanya dibatasi oleh kondisi kerja, dan organisasi ingin membuat keputusan pemberhentian. Lalu yang selanjutnya yaitu ada umpan balik kinerja. Nah, di dalam umpan balik kinerja ini ada terbagi menjadi 2, ada kritik yang merusak serta ada umpan balik 360 derajat. Kritik yang merusak, orang yang sering mendengar istilah kritik membangun yang digunakan untuk mengembangkan umpan balik negatif, tapi ada sisi gelap dari umpan balik negatif juga. Itu telah digambarkan sebagai kritik yang merusak. Baron pada tahun 1990 mendefinisikan kritik destruktif sebagai umpan balik negatif yang kejam, sarkastik, dan ofensif. Hal ini biasanya bersifat umum daripada spesifik dan sering diarahkan pada karakteristik pribadi karyawan daripada perilaku yang berhubungan dengan pekerjaannya. Nah, lalu untuk umpan balik 360 derajat, ini umpan balik yang paling sering disebut dengan umpan balik 360 derajat ini juga mengikuti secara logis bahwa semakin banyak informasi yang didapat, maka semakin efektif umpan baliknya. Untuk melakukan umpan balik 360 derajat ini, ada beberapa pedoman, yaitu yang pertama, pastikan anonimitas sumber. Yang kedua, daripada mengizinkan orang yang dinilai untuk memilih penilai, pengevaluasi harus didefinisikan bersama oleh pengawas dan karyawan yang dinilai. Yang ketiga, yaitu gunakan umpan balik 360 derajat secara eksklusif untuk bertujuan perkembangan dan pertumbuhan, bukan untuk keputusan administratif. Yang keempat, yaitu melatih mereka yang akan menjadi sumber informasi serta yang akan menyampaikan umpan balik. Yang kelima dan yang terakhir, yaitu tindak lanjuti sesi umpan balik dengan berkesempatan reguler bagi supervisor untuk menilai kemajuan dan memberikan umpan balik yang positif. Nah, yang selanjutnya yaitu evaluasi kinerja dan budaya. Evaluasi kinerja dan budaya, nah proses di dalam tadi proses umpan balik 360 derajat adalah cara yang baik untuk memperkenalkan diskusi tentang pengaruh budaya pada penilaian kinerja. Akan mengingat teori budaya Hofstede pada bab 1 dalam umpan balik 360 derajat, bawahan diharapkan untuk mengevaluasi supervisor, tapi pertimbangan budaya di mana jarak kekuasaan itu tinggi. Budaya di mana pekerja mengharapkan atasan memiliki dan menjalankan kekuasaan yang cukup besar atas bawahannya. Nah, selain itu juga pertimbangan budaya yang kolektivitas daripada individualis. Nah, Davis menyarankan bahwa 5 dimensi budaya Hofstede dapat
mempengaruhi evaluasi kinerja, yaitu sebagai berikut. Adanya budaya individualis akan lebih setuju dengan evaluasi kinerja tradisional. Budaya kolektivitas akan lebih setuju dengan evaluasi kelompok atau tim. Budaya yang dicirikan sebagai jarak daya tinggi akan lebih tahan terhadap sistem 360 derajat daripada budaya jarak yang rendah. Lalu yang selanjutnya yaitu ada budaya dengan toleransi rendah terhadap ketidakpastian akan cenderung dicirikan oleh umpan balik kinerja yang blak-blakan dan langsung. Yang selanjutnya yaitu budaya maskulin akan menekankan pencapaian dan pencapaian, sedangkan budaya feminim akan menekankan pada hubungan. Yang terakhir yaitu budaya orientasi jangka pendek akan menekankan pada hubungan daripada kinerja. Budaya orientasi jangka panjang akan menekankan perubahan perilaku berdasarkan umpan balik kinerja. Yang terakhir yaitu evaluasi kinerja dan law. Sampai saat ini, nah, evaluasi kinerja dan law ini ada di dalamnya ada evaluasi kinerja dan grup yang dilindungi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini dalam materi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Poppy Idai Manarul Huda yang telah menyampaikan materi yang ketiga dan keempat ya. Oke, untuk kan tadi bab 5A ya, sekarang 5B mengenai leadership dalam organisasi industri. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan lagi oleh teman kita Poppy Idai Manarul Huda. Silakan untuk menyampaikan materinya. Baik teman-teman, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai leadership dalam organisasi industri. Di sini saya akan menyampaikan mengenai karakteristik pribadi dalam leadership. Nah, di dalam karakteristik ini ada beberapa seseorang yang menjadi pemimpin memiliki sifat atau karakteristik yang berbeda dari orang yang tidak menjadi pemimpin, namun mewarisi suatu sifat dan kemampuan yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menentukan kepemimpinan. Pemimpin yang tampil dengan baik memiliki karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh pemimpin dengan penampilan yang buruk. Aspek ini diantaranya yaitu ada sifat. Nah, sifat ini suatu meta-analisis oleh menentukan bahwa keahlian manajemen, pengambilan keputusan, dan komunikasi oral memiliki korelasi tinggi dengan efektivitas kepemimpinan. Konsep self-monitoring berfokus pada pertentangan antara apa yang pemimpin lakukan dengan bagaimana diri mereka sesungguhnya. Lalu yang kedua yaitu kemampuan kognitif. Nah, kemampuan kognitif adalah yang terpenting ketika pemimpin tidak teralihkan dengan situasi pemicu stres dan ketika pemimpin menggunakan gaya memimpin yang lebih direktif. Kunci kepemimpinan efektif adalah sintetis dari 3 variabel, yaitu adanya kebijaksanaan, kecerdasan, serta adanya kreativitas. Lalu yang ketiga, yaitu keinginan. Nah, manajer yang berperforma tinggi memiliki pola motivasi memimpin, yaitu kebutuhan mengenai karakteristik pribadi dalam leadership. Seseorang yang menjadi pemimpin memiliki sifat atau karakteristik yang berbeda dari orang yang tidak menjadi pemimpin gitu. Namun mewarisi suatu sifat dan kemampuan yang dapat mempengaruhi keputusan itu menemukan kepemimpinan.
dalam suatu studi yang menggunakan banyak sampel internasional menemukan bahwa motivasi untuk memimpin memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu maaf, itu mah materi teh kopi. Materi yang kedua yaitu tentang interaksi antara pemimpin dan situasi. Gak apa-apa, wakilin aja semuanya. Mohon maaf teman-teman. Keefektifan seorang pemimpin juga bergantung pada situasi tertentu di mana pemimpin tersebut berada. Yang pertama yaitu kesukaan situasional. Gaya kepemimpinan seseorang adalah hasil dari pengalaman hidup dan sulit untuk diubah. Daripada mengajari seseorang untuk mengubah gaya kepemimpinannya, lebih baik latihan kepemimpinannya harus berkonsentrasi untuk membantu mereka memahami gaya kepemimpinan sendiri dan cara untuk memanipulasi situasi sehingga keduanya bisa cocok satu sama lain. Nah, situasi yang menguntungkan ini ditentukan oleh 3 variabel. Yang pertama yaitu struktur tugas, yang kedua yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh posisi pemimpin, yang ketiga yaitu hubungan antara pemimpin dengan anggota. Nah, yang kedua yaitu iklim organisasi. Teori impact meyakini bahwa setiap pemimpin memiliki 1 dari 6 gaya. Yang pertama yaitu gaya informasi. Nah, gaya informasi ini, pemimpin dengan gaya informasional style ini menyediakan informasi bagi anggotanya dalam iklim penolakan, di mana info penting seringkali disampaikan kepada anggota-anggotanya gitu. Yang kedua yaitu gaya magnetik. Gaya magnetik ini, pemimpin dengan gaya magnetic style ini memimpin dengan penuh energi dan optimisme yang sangat efektif digunakan pada saat-saat penuh keputusan yang dicirikan dengan rendahnya moral. Yang ketiga yaitu gaya posisi. Gaya posisi ini seseorang dengan gaya kepemimpinan posisi style ini memimpin dengan kekuatan kebaikan yang melekat pada posisi tersebut. Gaya ini sangat efektif ketika berada pada situasi yang tidak stabil, di mana orang-orang tidak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Terus yang keempat itu ada gaya afiliasi. Seseorang dengan gaya kepemimpinan ini memimpin dengan penuh rasa suka dan kepedulian terhadap orang lain. Gaya ini sangat efektif bila diterapkan pada situasi penuh kecemasan atau penuh kekhawatiran. Yang kelima yaitu gaya koersif. Gaya koersif ini adalah gaya kepemimpinan yang sangat efektif diterapkan saat situasi krisis, karena pemimpin memimpin dengan cara mengontrol reward dan punishment. Nah, gaya yang selanjutnya itu gaya taktis. Gaya taktis ini pemimpin dengan gaya kepemimpinan taktis, memimpin dengan menggunakan strategi yang akan sangat efektif ketika berada pada situasi yang tidak terorganisir. Nah, 4 strategi kepemimpinan berdasarkan impact ini yang pertama yaitu menemukan iklim yang konsisten dengan gaya kepemimpinan. Yang kedua yaitu ubah gaya kepemimpinan agar cocok dengan iklim yang ada atau situasi yang ada. Yang ketiga yaitu ubah persepsi tentang iklim pada setiap anggota kita. Terus yang keempat yaitu ubah iklim yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga itu ada kemampuan bawahan. Kemampuan bawahan ini suatu pengaruh penting bagi keefektifan pemimpin dalam kemampuan dan perilaku anggota berinteraksi dengan gaya kepemimpinannya yang dimiliki oleh pemimpin mereka gitu. Perilaku pemimpin yang dapat diterima adalah perilaku yang mengarahkan anggota pada kesuksesan pencapaian tujuan. Nah, seseorang pemimpin bisa mengadopsi 1 dari 4 gaya kepemimpinan dalam mengatasi suatu situasi. Yang pertama yaitu instrumental. Instrumental ini merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol aktivitas bawahan.
Yang kedua yaitu suportif. Suportif ini memperhatikan bawahan. Yang ketiga yaitu ada berpartisipasi. Berpartisipasi ini membagi info dengan bawahan dan melibatkan mereka pada pengambilan keputusan. Yang keempat itu berorientasi, yaitu meningkatkan tantangan terhadap target dan memberi reward dalam kinerja. Nah, terdapat sejumlah indikator pemimpin yang tergolong efektif. Yang pertama yaitu mengenali kebutuhan bawahan dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, memberi penghargaan pada anggota yang berhasil mencapai target. Yang ketiga yaitu membantu anggota untuk mengidentifikasi jalur terbaik dalam mencapai tujuan. Yang keempat itu membersihkan jalur terbaik tersebut. Nah, karakteristik anggota mempengaruhi gaya kepemimpinan terbaik. Ketika ada karyawan yang tidak mampu dan tidak bersedia melaksanakan tugas yang diberikan, maka gaya kepemimpinan terbaik adalah dengan pendekatan mengarahkan, di mana pemimpin itu bisa memberitahu apa dan bagaimana sesuatu yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, yang kedua yaitu karyawan yang tidak mampu tapi bersedia. Nah, pemimpin ini harus bisa pendekatan dengan pembinaan, itu di mana pemimpin bisa memberitahu bagaimana melakukan hal-hal tersebut gitu. Yang selanjutnya itu karyawan yang mampu namun tidak bersedia. Gaya kepemimpinan yang tepat adalah pendekatan pendukung, di mana pemimpin bisa memberikan dukungan emosional dan melakukan komunikasi dua arah. Nah, yang selanjutnya yaitu karyawan yang mampu dan bersedia. Nah, gaya kepemimpinannya itu dengan pendekatan delegasi. Jadi, pemimpin memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada hubungan dengan bawahan. Teori LMX berlandaskan pada pengembangan peran dan hubungan yang dilakukan pemimpin terhadap bawahannya. Bawahan dapat digolongkan ke dalam dua grup, yaitu in-group, bawahan memiliki hubungan kualitas tinggi dengan pimpinan, dan out-group, bawahan yang memiliki kualitas hubungan yang rendah dengan pemimpin. Nah, karyawan yang in-group ini cenderung memiliki kepuasan kerja yang tinggi, terus bisa lebih bertahan di perusahaan, performanya lebih tinggi, dan lebih mampu berbaur di perusahaan. Yang selanjutnya itu yang terakhir, keterampilan pemimpin khusus. Nah, kemampuan yang diperlukan seorang pemimpin yang baik adalah yang pertama yaitu mendukung bawahan, terus bertanggung jawab, mengorganisasi dan mengurutkan tugas, terus berkomunikasi secara formal dengan bawahan, terus berhati-hati, terus bisa memberikan reward dan punishment kepada karyawan, menentukan tujuan, membuat keputusan, terus integritas, bisa memecahkan masalah, bisa mendengarkan, bisa mengembangkan karyawan-karyawannya, terus pengetahuan tinggi akan organisasi atau perusahaan, terus pengetahuan yang tinggi akan pekerjaan tersebut. Udah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia telah menyampaikan materinya. Oke, untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Mutiara. Mohon dipersingkat saja karena memang waktu sudah mulai mepet-mepet ya. Waktu saya persilakan kepada Mutiara untuk menjelaskan. Ya, selanjutnya materi yang ada dalam keterampilan pemimpin khusus ini, yang pertama ada kepemimpinan melalui pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini adalah perilaku tertentu akan keterampilan yang penting bagi seorang pemimpin. Yang kedua ada kepemimpinan melalui kontak manajemen dengan berjalan. Manajer yang efektif menghabiskan lebih banyak waktu berjalan-jalan dan memantau perilaku dan kinerja mereka. Yang ketiga ada kepemimpinan melalui kekuatan. Kekuatan ini penting untuk seorang pemimpin karena
akan meningkatkan potensi pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Yang keempat ada kepemimpinan melalui visi, kepemimpinan transformasional. Yang kelima ada kepemimpinan melalui persuasi. Selanjutnya materi perbedaan budaya dalam kepemimpinan Project Globe. Para peneliti Project Globe ini menyimpulkan bahwa perbedaan budaya dari 9 dimensi berikut yaitu penghindaran ketidakpastian, jaga jarak, kolektivisme sosial, terus dalam kolektivisme kelompok, egalitaris gender, ketegasan, orientasi masa depan, orientasi kinerja, dan orientasi manusiawi. Udah. Baik, terima kasih kepada Mutiara yang telah menyampaikan materinya. Dan alhamdulillah materi semuanya telah tersampaikan. Untuk itu saya membuka sesi pertanyaan ya. Satu pertanyaan dulu aja ya. Mangga yang mau nanya, boleh. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Teman-teman, apakah ada suaranya ke situ? Ada suara. Kira-kira nggak ada suara. Ada, Say. Oh, Ada suaranya. ada suaranya. Apakah ada pertanyaannya? Mending ngegas gitu. Tidak tahu. Bentar, belum kepikiran mau nanya apa, Duh. Saya boleh bertanya ya, kalau yang lain belum ada. Boleh, aja mungkin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada kelompok. Di tema kan itu tentang prosedur penilaian. Oh, ya. Minta waktunya sebentar katanya ya. Bentar aja. Jadi pertanyaan dari Muhammad Ahyani itu inti
Mohon maaf, moderator, izin itu Iya. pertanyaannya apa ya? Tadi keluar masuk soalnya. Jadi pertanyaannya itu intinya secara prosedural. Intinya secara prosedural penilaian kerja itu teh seperti apa gitu singkatnya gitu. Oke, izin menjawab ya. Mungkin halo. Halo, adakah suaranya? Udah dijawab, Neng? Belum? Ya, boleh silakan. Oh, belum. Mungkin kalau menurut ini sepengetahuan saya mungkin ya, untuk proses penilaian dalam kinerja itu kita harus memperhatikan, yaitu mempersiapkan data-data yang dibutuhkan. Yang mana langkah pertama itu adalah mempersiapkan data yang berkaitan dengan perilaku dan kinerja dari karyawannya, seperti catatan, laporan, terus hasil bimbingan dalam berkarirnya. Lalu yang kedua itu buat penilaian. Nah, gunakan data-data yang telah dipersiapkan itu sebagai landasan menilai dan memberikan umpan balik. Lalu yang ketiga yaitu diskusikan dengan atasan secara langsung. Langkah selanjutnya yaitu ya dengan cara mendiskusikan penilaian serta umpan balik dengan atasannya gitu. Tujuannya yaitu untuk memutuskan penilaian pada akhirnya. Lalu yang selanjutnya yaitu selenggarakan pertemuan dengan bawahan atau dengan karyawan. Nah, terus setelah itu serahkan hasil penilaian kepada karyawan dan bahas hasil penilaian dari yang telah diberikan dari atasan kepada karyawannya. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman yang lain dapat menambahkan mengenai pertanyaan dari Ahya. Penilaian kerja secara prosedural juga memang sudah ada di SOP setiap perusahaan. Begitu Ahya dan teman-teman yang lainnya. Ya, terima kasih banyak untuk jawabannya ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih ya, kita langsung saja, cukup saja satu pertanyaan ya. Langsung saja kepada Bapak Gandhi Miharja untuk memberikan ulasan. Ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, tadi presentasinya sangat padat gitu ya. Dan dari buku bahasa Inggris itu ada beberapa penerjemahan yang masih bolak-balik sebenarnya. Ada yang dibalik misalnya buku merah buku misalnya gitu. Tapi secara keseluruhan esensinya bisa kita tangkap bahwa ada proses evaluasi kinerja di dalam organisasi, dan yang dievaluasi itu biasanya adalah pemimpin. Nah, pada dasarnya di dalam unit organisasi semuanya jadi pemimpin dari subunit terkecil sampai top leader gitu. Ada leader sampai unit-unit yang melaksanakan tugasnya sendiri gitu. Nah, dan tadi memang yang dievaluasi betul ada yang disebut dengan SOP, Standar Operasional Prosedur. Dan SOP ini biasanya dibentuk bersama antara yang bersangkutan dengan pihak manajemen. Dan SOP pun tidak bersifat kaku, nanti dinamis seiring dengan apa yang terjadi di dalam perusahaan itu. Kan jadi ada saling mengisi, saling memberikan pendapat, saling melengkapi apa yang kemudian itu yang harus dikerjakan. Misalnya kalau kita sering lihat di pom bensin tuh kan ada tulisan hari ini tugasnya apa saja orang-orang itu kan. Dari mulai membersihkan melayani konsumen, senyum misalnya kan, menunjukkan angka, menyatakan sudah selesai, menyebutkan angka 0, kebersihan lapangan, kebersihan toilet, ya kan, tidak ada air yang menggenang gitu kan, memasang sedang sholat, zuhur, asar atau apa gitu kan. Nah, itu semua menjadi sangat dinamis. Mungkin pemberitaan sedang sholat sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada gitu. Kemudian sebelumnya tidak ada pembicaraan air menggenang, jadi ada karena musim hujan. Demikian pun misalnya dulu ada orang yang mengerjakan toilet di pom bensin itu, sekarang tidak ada, makanya jadi tambahan untuk ngurus itu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan dinamika di dalam SOP itu. Tapi tentu SOP itu dibuat dalam rangka bagaimana organisasi atau industri itu mencapai kontribusi terbaik atas dasar kehadiran kalian bersangkutan. Nah, seringkali di dalam prakteknya ini ada ada prejudice, ada satu prasangka antara karyawan dengan karyawan bawahan dengan top leader. Top leadernya mengatakan karyawannya rendah standarnya. Lalu kata siapa nih? Bawahannya mengatakan ini tuntutan pekerjaan terlalu tinggi sementara apresiasinya biasa-biasa saja. Misalnya begitu kan. Dan ini seringkali tidak nyambung, maka nanti akan ada pembicaraan topik-topik berikutnya bagaimana meminimalisir kesenjangan antara pihak top leader dengan pimpinan di bawahnya, pelaksana di bawahnya. Secara keseluruhan ini materinya sudah tersampaikan, dan biasanya evaluasi itu bersifat digital. Mereka menyampaikannya melalui melalui website gitu ya, atau aplikasi tertentu, sehingga tidak harus bertemu gitu sebetulnya. Dan itu bisa dilihat per tahapan, per hari, di jam awal, di jam akhir, mingguan, bulanan, tahunan gitu, secara berkala, jadi tidak bersifat tiba-tiba, juga tidak tidak semaunya saja gitu, atau juga tidak boleh subjektif, atau tidak juga penilaian terlalu rendah, tidak juga penilaian yang terlalu ketat. Kalau penilaian terlalu ketat menjadi nilainya rendah semua, nilai yang terlalu rendah juga prestasi kecil dianggap bagus misalnya kan gitu. Salah sedikit mah nggak apa-apa, padahal itu fatal misalnya kan gitu. Kalau dalam organisasi marketing salah bahasa, salah pakaian, salah waktu kan, salah menempatkan barang itu akibatnya fatal kepada konsumen misalnya kan. Walaupun mungkin pihak manajemen mengatakan kita mah biasa lah, salah sedikit mah, padahal bagi konsumen itu besar. Demikian pun misalnya di dalam sortir produk misalnya. Kinerja bagi tim quality control mengatakan itu biasa